Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Tiani. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, lebih baik kita bersyukur dulu sama Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. 1, 2, 3, Alhamdulillah. Di video kali ini aku akan ngasih tips-tips sama teman-teman. Tips hijrah gimana biar istiqomah. Nah, yang pertama, ikhlas niat hijrah. Awas niatnya untuk Allah, beribadah sama Allah, bukan untuk manusia ya teman-teman. Pada intinya, ikhlas adalah suatu ibadah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman. Nah, yang kedua tips dari aku adalah mempertahankan niat ikhlas kita. Mempertahankan hijrah kita itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Jangan kita terbawa oleh setan. Hijrah misalkan ada yang memuji kita, kan pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saking banyak yang memuji kita, misalkan Masya Allah utinya cantik, Masya Allah utinya ginilah gitulah, seperti itu. Niatnya jadi terbawa oleh setan untuk hijrahnya untuk manusia. Misalkan, wah aku dipanggil cantik nih, wah aku dipanggil inilah, jadi aku terbawanya niatnya jadi karena manusia, bukan karena Allah. Jangan seperti itu ya teman-teman, itu adalah niat yang salah. Ingat tujuan kita dari awal, yang nomor 1 adalah niat ikhlas hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, yang ketiga tips dari aku adalah bersahabat dengan orang-orang yang soleh-solehah. Dalam surat At-Taubah ayat 119. Nah, di situ menjelaskan bahwa kita harus berteman dengan ataupun di sekeliling lingkup kita itu dengan orang-orang yang soleh-solehah, agar kita terbawa dengan yang baik-baik, tidak dengan yang buruk-buruk, seperti itu. Tips yang keempat dari aku adalah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Allah pun berfirman dalam surat Al-Fusilat ayat 44 yang berbunyi seperti ini, yaitu suatu petunjuk ataupun penawar. Nah, suatu petunjuk kita di dunia, pedoman hidup kita adalah kan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Maka dari itu kita harus sering membacanya, mengamalkannya, dan juga memahami apa arti dari Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran juga sudah ada terjemahannya untuk kita bisa pahami dan memahaminya. Apapun dalam kehidupan sehari-hari kita, Allah pun sudah mengatur dalam Al-Quran. Sebelum masuk ke tips yang selanjutnya, kita bareng-bareng mengucapkan zikir bareng-bareng. 1, 2, 3. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dengan cara kita berzikir juga bisa membuat hijrah kita itu semakin istiqomah. Nah, tips yang kelima, teman-teman, kita lanjut ya. Konsisten beramal. Konsisten 1, 2, 3, konsisten beramal. Nah, konsisten beramal, ada hadis riwayat Muslim menyatakan yang artinya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus walaupun itu sedikit. Nah, teman-teman, maksud dari arti hadis tadi ialah seperti ini. Kalau misalkan kita punya uang 2000, walaupun cuma 2000, itu sangat berharga kalau kita dipakai untuk beramal. Kita itu beramal ke kotak amal di masjid, walaupun hanya 2000, bisa membuat pahala kita berlimpah-limpah banget untuk di akhirat kelak. Nah, kan sebuah amal itu bisa kebawa kita ke alam kubur. Kita niatnya untuk beramal, sedekah, ikhlas karena Allah. Otomatis uang yang sudah dimasukkan ke kotak amal sama petugas di masjidnya dipergunakan untuk membangun masjid.
Ketika uang itu sudah dipakai untuk membuat masjid, otomatis masjidnya dipakai ibadah untuk umat muslim kan. Disitulah pahala yang akan terus mengalir. Jadi pahalanya akan terus menerus mengalir sampai kita di akhirat kelak. Jadi kan timbangan amal kita jadi berat kalau misalkan kita rajinnya bersedekah, beramal. Enggak hanya bersedekah dengan uang kok, bersedekah apalagi dengan ilmu, teman-teman. Misalkan kita memposting sesuatu yang tentang berbau ajaran Islam. Kalau misalkan beramalnya tentang ajaran Islam, banyak yang nge-share, banyak yang membagikan ajaran Islam yang udah kita posting. Nah, di situ juga akan mengalir pahala buat kita, teman-teman. Jadi jangan pernah ragu. Oh iya, sekarang kan banyak yang memposting segala sesuatu tapi nggak bermanfaat. Itu sangat disayangkan, sayang banget, soalnya kita itu hidup di dunia untuk beribadah, bukan untuk main-main, teman-teman. Sangat sayang kan? Nah, yang keenam, tips dari aku ini adalah tips yang terakhir, yaitu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan hadis At-Tirmidzi, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, itulah doa untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dikuatkan ketika iman kita tergoyahkan. Dengan berdoa, dengan caranya kita berdoa, memperbanyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menambah pahala kita di dunia. Jangan pernah malu. Segala sesuatu itu udah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada masalah, kalau misalkan ada ujian, kita serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala, tinggal berdoa sama Allah. Apapun keinginan kita, apapun harapan kita, tinggal berdoa. Apa susahnya sih? Tinggal angkat tangan kita dengan khusyuk berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, bilang apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa masalah kita, curhat aja gitu. Allah itu maha dengar. Jangan sampai teman-teman, kita curhat sinilah, kita curhat ke sinilah. Itu sangat salah. Kenapa salahnya? Orang itu nggak bisa dipercaya sepenuhnya, teman-teman. Kalau misalkan kita curhat ke si A, terus si A-nya punya masalah sama kita, ataupun ada kebencian, ada rasa iri sama kita. Kalau misalkan masalah kita dibicarakan sama orang lain gimana? Nah, rahasia yang paling baik, rahasia yang seharusnya kita tutupi, masalah kita apapun yang terjadi di dunia, berserah dirilah sama Allah gitu. Tinggal berdoa, ya Allah inilah ini. Allah pun pasti memberikan petunjuk jalan yang terbaik untuk hambanya, teman-teman. Sekali lagi aku ngasih tahu sama teman-teman, kalau misalkan ada sesuatu, jangan pernah ngasih tahu, jangan pernah curhat sama teman-teman, terkecuali minta saran sama orang yang sudah berpengalaman, yang mempunyai ilmu sesuai ajaran Islam gitu. Itu baru diperbolehkan. Kalau misalkan curhat ke sana ke sini nggak boleh, apalagi sama lawan jenis. Kita itu akhwat, teman-teman, mahal. Allah itu sangat sayang sama hambanya, apalagi wanita. Sedemikian banyak banget peraturan untuk manusia. Jagalah diri kita ya, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman, mudah-mudahan dengan aku berbagi tips-tips dengan kalian semua bermanfaat. Semakin semangat untuk menjalankan hijrahnya, semakin istiqomah menjalankan hijrahnya, meluruskan niat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia tapi untuk Allah satu-satunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar, apabila ada yang salah mohon diperbaiki, tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Jangan lupa di-share video aku agar yang lainnya bisa nonton tips-tips dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.